ఇంకా వార్ డిక్లేర్ చేస్తున్నా సునే ఉండు చూడు అక్కడికి మెంటలు. Assalamualaikum sahabat cerita puisi yang lagi galau. Mimin akan ulas film Telugu. Judulnya Sarai Nodu yang banyak menyuguhkan butiran debu. Film ini bisa bikin haru dan dijamin bermutu. Aktornya Allu Arjun yang tak pernah bikin jemu. నేను రెడీ. Gimana kabarnya subscriber lama maupun baru? Seperti akun Welsing Napitupulu, Wong Masaru, Arpan Maju, Agung Sekayu, Muhammad Ibnu, IGD Agung Senaru, kemudian Rinadi di Lubuk Linggau, Andi Sarifudin di Mamuju, Nendafri di Bengkulu, Hanafi di Dompu, Agnesius Didi Alfanay di Maluku, Meldawati di Pekanbaru Riau, dan semuanya yang selalu Mimin rindu. కొందరు దాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. Beberapa wanita muslim dari keluarga tentara menemui seorang pengacara. Mereka mengadukan tanahnya yang dirampas oleh pengusaha bernama Masot Pahelwan. Pemerintah maupun polisi tidak berani bertindak. Pengacara itu tidak berani melawan Pahelwan. Pengadilan juga berada di bawah kendali Pahelwan. Warga disarankan meminta bantuan pengacara lain bernama Sripati. Selama ini Sripati sering kalah di pengadilan, tapi dia selalu menang di luar pengadilan. Kekuatan utama Sripati adalah keponakannya yang selalu membela orang lemah. వాడే సరైన అన్న పడగొట్టాలన్న వాడే. Kasus itu kemudian ditangani Sripati. Keponakannya, Gana yang diperankan Allu Arjun, datang memberi pelajaran bagi para penjahat. Gana enggan berbasa-basi, cukup kaki dan tangannya saja yang berbicara dengan orang jahat. Kemampuan bertarung Gana sungguh luar biasa. Istilah kata, musuh perkasa di hadapannya hanya butiran debu. Begitu enteng bagi Gana membabat dan melahap penjahat hingga terjindan-jindan. Tidak peduli seberapa besar tubuh musuhnya, Gana bisa mengangkat dan membanting mereka. Gana sempat menghentikan aksinya ketika mendengar suara azan. Lalu setelah itu dia semakin ganas, buas, dan beringas. Gana selalu berhasil menaklukkan lawan-lawannya. Masalah pun beres. Gana bukanlah pemuda sembarangan. Dia mantan tentara. Ayahnya, Umapati, adalah pejabat IAS yang menduduki posisi sekretaris utama negara bagian. Di kantor, Umapati didatangi oleh sahabatnya, Jai Prakas. Tujuan kedatangan Jai untuk meminta bantuan menghentikan pembunuhan yang sering terjadi di desanya. Pelakunya adalah putra CM atau ketua menteri, Vairam Danus. Baru-baru ini Danus sudah membunuh warga yang tidak setuju tanahnya dibeli untuk pembangunan proyek kilang minyak. Jai Prakash yang dulunya juga pejabat IAS saat ini berjuang bersama para petani untuk mempertahankan tanah mereka. Jikalau kilang minyak dibangun, maka lingkungan desa akan rusak. Umapati mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Melawan Danus sama artinya berhadapan dengan CM. Hindari berurusan dengan Danus, urus saja keluargamu. Pikirkan calon suami untuk anak perempuanmu, saran Umapati. Setelah pulang ke rumah, Umapati memarahi Gana. Umapati selalu mendapat laporan tentang anaknya yang sering berkelahi. Adiknya Sripati juga diomeli. Seharusnya Sripati memperjuangkan kasus melalui pengadilan. Istilah kata bukan justru membuat keponakannya berkelahi di jalanan. Umapati selalu menentang Gana yang sering melakukan kekerasan. Padahal jikalau tetap di militer, Gana pasti sudah banyak mendapat penghargaan. Tapi Gana justru berhenti jadi tentara. Sikap berbeda ditunjukkan ibu Gana dan keluarganya yang lain. Mereka selalu mendukung Gana menegakkan keadilan, terutama Sripati dan istrinya yang sudah menganggap Gana seperti anak sendiri karena mereka mandul. Di militer kita berperang melawan musuh dari luar, padahal musuh yang paling berbahaya itu melawan bangsa sendiri. Saya akan mengambil peran itu, terang Gana membela diri. Umapati berpikir Gana bisa berubah hanya setelah menikah. Gana ingin dijodohkan dengan putri sahabatnya, Jai Prakash. Gana diminta pergi ke rumah Jai Prakash untuk melihat putrinya. Jika Gana disukai, mereka akan dinikahkan. Gana berat hati untuk pergi, tapi dia tidak berani membantah ayahnya.
Gana terpaksa pergi bersama pamannya. Dalam perjalanan, Gana justru terpesona melihat seorang gadis cantik yang sedang membersihkan sampah. Gadis itu bernama Hansita Reddy. Tanpa pikir panjang, Gana menggodanya. Kata I love you langsung diucapkan. Ternyata Hansita bukan gadis biasa. Dia adalah MLA atau wakil rakyat yang sedang mengkampanyekan kebersihan kota. Gana justru semakin bersemangat menggoda. Sikap kurang ajar Gana membuat Hansita emosi. ముద్దులు పెట్టేస్తుంటున్నా స్వామి రంగా. Gana kemudian melanjutkan perjalanannya ke rumah Jayprakash. Sedangkan Hansita pulang ke rumahnya dan mengurus masalah konstituennya. Hansita menerima pengaduan kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang mahasiswi bernama Mahima. Orang tua Mahima meminta bantuan Hansita agar bisa mendapat keadilan. Hansita memastikan pelakunya akan dihukum. Dia menjadi MLA memang untuk membantu masyarakat seperti yang dilakukan almarhum ayahnya dulu. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan itu berasal dari keluarga kaya raya bernama Virendra. Bersama ayahnya, Virendra meminta bantuan Danus agar bisa bebas dari hukuman pengadilan. Danus setuju membantu dengan imbalan diberikan ratusan hektar lahan milik ayah Virendra. Sementara Gana baru pulang dari rumah Jayprakash. Keluarganya langsung ingin mengetahui seperti apa hasilnya. Gana menceritakan jika putri Jayprakash Mahalaxmi Janu sangat cantik. Tapi sayangnya Janu tidak menyukai Gana karena pengangguran. Apalagi hobi Gana berkelahi. Ayahnya hanya bisa mengelus dada mendengar itu. నేను అనలేకపోయాను. Ternyata Gana menyampaikan cerita palsu. Dia menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi agar keluarganya tidak marah. Gana hanya tidak ingin menikah dengan Janu karena sudah mencintai Hansita. Kini Gana bisa fokus melakukan PDKT dengan Hansita. Gana berani datang langsung ke rumah Hansita yang seorang MLA. Ketika penjaga mencegatnya, Gana mengaku sebagai pacar Hansita. Ulah Gana membuat Hansita semakin gusar, kesal, dan gregetan. Seharusnya Gana menyadari statusnya. Gana disarankan mencari gadis lain saja, bukan dirinya yang seorang MLA. Saran itu tidak digubris. Mendekati seorang MLA jauh lebih mudah dibandingkan gadis biasa. Kalau menyukai gadis biasa, saya akan memiliki banyak saingan dan butuh modal. Tapi kalau kamu kan MLA, nggak ada yang berani merayumu. Saya tidak punya saingan. Jawab Gana langsung kabur. No competition. Gana terus saja menggoda Hansita meski selalu dicuekin. Bahkan berani meneriakkan I love you secara lantang di ruang publik. Kekesalan Hansita sudah diubun-ubun. Tapi dia harus tetap tenang karena banyak masyarakat yang melihatnya. I love you అండి. Selanjutnya, Gana menemani pamannya ke pengadilan. Gana memiliki ide untuk mengajukan kasus pencurian atas nama MLA Hansita. Karena Hansita telah mencuri hatinya. Kebetulan sekali saat itu Hansita terlihat di pengadilan. Dia sedang menemani orang tua Mahima terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Gana melihat Hansita sedang dalam masalah karena pengacara mereka belum juga datang. Padahal bukti sudah diserahkan ke pengacara. Gana dan pamannya kemudian ikut melihat persidangan. Hakim ingin menutup kasus tersebut karena orang tua Mahima datang tanpa pengacara dan tidak ada bukti. Gana meminta pamannya untuk mengambil alih kasus tersebut. నేను టేకప్ చేస్తాను సార్ ఒక వాయిదా ఇస్తే మీ దగ్గర సాక్ష్యాలు లేవు. Pengacara Virendra, Govinda Raju, tidak setuju jika kasus dilanjutkan, apalagi tanpa bukti. Karena menurutnya Mahima sudah hamil 6 bulan sebelum meninggal, sesuai laporan forensik. Govinda Raju juga menuding Mahima sebagai pelacur. Mahima sudah 10 kali ditangkap polisi saat melayani pelanggan di hotel. Hal itu dibenarkan oleh pihak kepolisian. Mahima dan orang tuanya dinilai sengaja merekayasa kasus untuk memeras kekayaan Virendra. This is the truth. MLA Hansita meneteskan air mata dengan kata-kata keji pengacara. Gana yang mendengarnya juga sampai geleng-geleng kepala. Lalu bayangkan saja perasaan orang tua Mahima, betapa malu dan hancurnya hati mereka. Masalahnya semua bukti menguatkan pihak Virendra. Hakim kemudian memutuskan untuk menutup kasus Mahima. Tidak kuat menahan malu, kedua orang tua Mahima bunuh diri dari atas gedung pengadilan. Tubuhnya jatuh tepat di hadapan Gana.
Dalam kondisi sekarat, ayah Mahima menegaskan jika anaknya tidak bersalah. Gana menggendong ayah Mahima untuk dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, pria parubaya itu sudah mengembuskan napas terakhir. Sungguh perih hati Gana menyaksikan semuanya. Jika pengadilan tidak lagi memberikan keadilan, Gana siap memberikan hukuman. Malamnya, Gana pergi ke tempat Virendra dan pengacaranya yang merayakan kemenangan. Virendra dan anak buahnya dihajar. Sebagai hukuman untuk Virendra, Gana memotong kedua kakinya. Danus sama sekali tidak mengetahui apa yang sudah terjadi. Dia begitu bahagia mendapat imbalan ratusan hektar dari ayah Virendra. Danus jadi kaget menemukan Virendra yang sudah tidak memiliki kaki. Tapi siapa pelakunya belum bisa diidentifikasi. Gana sendiri sama sekali tidak gentar jika harus menghadapi Danus. Ayahnya tidak tahu apa yang sudah dilakukan Gana. Ayahnya mengajak Gana untuk menghadiri undangan pesta dari kepala polisi atau DJP karena akan segera pensiun. Gana disambut baik dalam pesta itu karena ayahnya adalah pejabat tinggi negara. DJP juga memuji keberanian Gana yang selama ini didengar pemberani. Tapi ingat, jangan pernah terlibat dengan orang-orang yang menguasai hukum dan sistem, pesan DJP. Rupanya Danus juga datang ke acara pesta itu, mewakili ayahnya yang berhalangan hadir. Danus sangat sombong. Dia memarahi DJP hanya karena menyebut namanya. Gana tidak tahan melihat keangkuhan Danus. Mata Gana sudah menunjukkan amarahnya. Sripati dengan cepat membawa Gana pergi. Danus saja sampai kaget melihat ada orang yang berani menatapnya. Gana enggan pergi. Anak buah Danus yang mencarinya langsung dibunuh saat itu juga. Emosi Gana mulai bisa stabil setelah melihat Emela Hansita ada di tempat itu. Untung saja Hansita tidak melihat kekerasan yang dilakukan Gana. Hansita heran melihat Gana bisa ada di acara pesta DJP. Wajah Hansita masih terlihat murung sejak insiden di pengadilan. Gana kemudian memberitahu jika Virendra sudah mendapat hukuman setimpal. Gana juga mengungkapkan identitasnya sebagai mantan tentara. Main hakim sendiri dia lakukan karena hukum dan sistem tidak mampu memberikan keadilan. Hansita saja yang seorang MLA tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah tahu resikonya dan saya siap membunuh ataupun dibunuh, tegas Gana. Kali ini Hansita mulai mengagumi Gana. Dia juga bisa tertawa lepas dengan lelucon yang dibuat Gana. Sepertinya benih-benih cinta sudah bermekaran. Mereka bisa menari dan bernyanyi bersama tanpa rasa canggung. Besoknya Hansita datang ke rumah Gana untuk bertemu keluarga. Hansita sudah bersedia menjadi istri Gana. Nenek Gana tampil untuk mewawancarai Hansita. Nenek itu cukup garang dengan pertanyaannya. Hal-hal tidak penting ditanyakan. Hansita berusaha menjawab semua pertanyaan dengan lemah lembut. Padahal dia sudah jengkel. Karakter asli Hansita terlihat saat berbicara di telepon. Dia begitu keras dan tegas. Nenek Gana jadi ketakutan setelah mendengarnya. Tidak ada lagi pertanyaan untuk Hansita. Hansita kemudian berbicara tentang pernikahan dengan ayah Gana. Hansita mau menikah dengan syarat Gana berhenti melakukan kekerasan lagi. Gana harus mengambil sumpah di kuil. Kebiasaan Gana yang sering berkelahi sangat tidak baik. Awalnya Gana enggan, tapi karena keluarga mendesak, dia pun mau untuk bersumpah. Mereka pergi ke kuil keesokan harinya. Gana mulai mengucapkan sumpahnya di bawah bimbingan pendeta. Sumpah belum selesai diucap, tiba-tiba 2 bus meledak terbakar. Seorang gadis berlari meneriakkan nama Gana meminta tolong. Gadis itu adalah Janu, anak Jaya Prakas. Janu berusaha menemui Gana, tapi dia terjatuh terkena lemparan besi. Rupanya sekelompok preman sedang mengejar Janu. Paman Gana Sripati bisa mengenali jika mereka adalah anak buah Danus. Hansita memegang tangan Gana agar tidak ikut campur. Gana tidak mungkin berdiam diri melihat Janu terluka. Wajah Janu nampak sangat letih dan menderita setelah 4 hari melarikan diri. Sebentar lagi Janu akan dibunuh. Gana meminta Hansita melepas tangannya. Gana jadi marah karena Hansita tidak mau mendengarkan.
Tanpa peduli apapun lagi, Gana bergerak menyelamatkan Janu. Gana memegang tangan Janu. Sangat terlihat jelas wajah Janu yang penuh ketakutan. Kini Gana ada untuknya. "Jangan takut, lihat saya, teriak Gana sambil memukul para preman. చూడు చూడు Melihat Gana yang menghajar lawan-lawannya, ketakutan Janu mulai mereda. Gana begitu perkasa, tubuh preman bisa diangkat hanya dengan satu tangan. Tidak lupa pula, Gana selalu merapikan kembali bajunya setelah memukul. Dia juga bisa merenggangkan otot sambil bertarung. Gana mempersilahkan pimpinan preman Prabakar untuk membunuh Janu jika mampu. Tentu saja Prabakar tidak mampu melakukannya. Prabakar mengancam bahwa bos mereka, Danus, pasti akan membunuh semua keluarga Gana sebagai balasannya. Ancaman seperti itu dicemooh oleh Gana yang sudah kepala marah. Musuh di perbatasan negara saja tidak membuat saya gentar, apalagi hanya Danus. Saya bersumpah, saya siap bertempur kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun, tantang Gana. నేను రెడీ Janu kemudian dibawa pulang ke rumah Gana. Ayah Gana menanyakan apa sebenarnya yang terjadi sehingga Janu ingin dibunuh. Ternyata semuanya terjadi berawal dari kedatangan Gana ke desa untuk menemui Janu. Saat itu Gana tidak bisa bertemu karena Janu sudah diculik oleh Obul Redi yang bekerja untuk Danus. Penyebabnya Jai Prakas memimpin perlawanan untuk menolak pembangunan kilang minyak. Janu diculik agar Jai mau mengalah. Gana datang ke tempat Obul Redi untuk bertemu Janu. Anak buah Obul justru bersikap kasar sehingga Gana menghajar mereka. Karena jika gagal bertemu Janu, Gana yang akan dimarahi oleh ayahnya. నామోషి మాతి పెట్టి పెంచితే నన్ను చంపేస్తావా Obul Redi keluar menembak Gana, tapi Gana adalah mantan tentara. Dia bisa menghindari peluru. Gana semakin beringas menghajar Obul dan anak buahnya. Para preman itu dibuat jadi badut oleh Gana. బతకాలం లేదా ఓబుల్ రెడ్డి ఎవడరా Janu pun dibawa keluar untuk bertemu Gana. Janu terlihat begitu anggun. Gana membuat para preman yang sudah ditaklukkan berperan sebagai keluarga Janu. Obul Redi yang sangar dipaksa berperan menjadi bapak Janu. Para penjahat itu benar-benar dibuat tunduk oleh Gana. Bagaimana mungkin Janu tidak terpesona dengan kejantanan Gana? Gana membawa pulang Janu dan juga sertifikat tanah penduduk yang sudah diambil paksa. Semua orang sangat berterima kasih kepada Gana. Untuk memastikan masalah tidak datang lagi, Gana menanyakan kepada Jai Prakas apakah ada orang lain di belakang Obul Redi. Gana ingin masalah itu benar-benar selesai. Tapi Jai tidak ingin membahayakan Gana, sehingga dia mengaku sudah tidak ada masalah lagi. Sebelum pergi, Gana berpesan agar perkelahiannya dengan kelompok Obul Redi dirahasiakan dari ayahnya. Dan katakan juga kalau Janu menolak saya, ucap Gana. Meski begitu, Gana berjanji akan selalu ada untuk menyelesaikan masalah Janu. Kata-kata Gana membuat Janu sedih, karena Janu sudah jatuh cinta dengan sosok Gana. Janu memohon kepada ayahnya agar bisa dinikahkan dengan Gana. Jai Prakas bisa memahami perasaan putrinya. Dia akan berbicara dengan ayah Gana agar pernikahan dilangsungkan. Tapi sebelum itu bisa dilakukan, malapetaka datang. Kekalahan Obul Redi membuat atasannya Danus turun tangan langsung. Para penduduk mulai dibunuh. Danus menanyakan siapa orang yang telah mengalahkan Obul Redi. Jai Prakas tetap diam menyembunyikan identitas Gana. Danus semakin menggila membunuh. Janu menampar Danus yang bersikap pengecut. Danus ingin membunuh Janu. Jai Prakas yang mengorbankan tubuhnya terkena tusukan pisau. Sebelum meninggal, Jai menyuruh Janu melarikan diri dan pergi menemui Gana. Janu tidak sempat berduka. Dia lari menyelamatkan diri. Anak buah Danus mengejarnya berhari-hari hingga Janu bisa bertemu Gana di kuil. Janu menangis menceritakan musibah yang dialaminya. Saat ini dia sangat kelaparan karena tidak sempat makan selama 4 hari. Gana begitu terpukul mengetahui apa yang telah terjadi. Saya kira masalah ini sudah selesai, ayah. Padahal saya sudah bertanya siapa di belakang Obul Redi. Tapi saya tidak diberitahu, ucap Gana kepada ayahnya.
Gana merasa sangat menyesal. Gana tidak dimarahi karena sempat berbohong. Tapi masalahnya pemerintah maupun aparat tidak bisa melawan Danus. Untuk pertama kalinya Umapati memberikan dukungan kepada Gana. Janu harus diselamatkan dan Gana harus melawan Danus. Smasana mai poti. MLA Hansita yang sebelumnya akan menikah dengan Gana menarik ucapannya. Hansita merelakan Gana untuk Janu karena lebih membutuhkan. Selanjutnya, Janu dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Danus memerintahkan anak buahnya untuk menculik Janu. Aksi itu tertangkap basah oleh Gana. Para penculik dihajar dan ditaklukkan. Gana ingin bertemu langsung dengan Danus, sehingga Janu diizinkan dibawa pergi. Danus tertipu dan membawa Janu ke rumahnya. Ketika Janu ingin dibunuh, Gana sudah berada di rumah itu. Gana mempermalukan Danus yang sok hebat. Semua anak buahnya sudah ditaklukkan. Mulai dari Obol Redi, Virendra, dan lain-lain. Tinggal Danus saja yang tersisa. Ego Danus masih saja tinggi. Gana dianggap tidak akan mampu menyentuhnya. Karena nama Danus sudah menjadi sebuah merek. Kesombongan Danus membuat Gana jengkel. Gana menghancurkan barang-barang bermerek di sekitarnya. Merek Danus pun bisa dihancurkan oleh kekuatan Gana. Tidak ingin berbicara lagi, Gana menunjukkan kekuatannya. Semua anak buah Danus dihajar. Jikalau istilah kata, tendangan dan pukulan Gana sehebat pendekar syair berdarah. Mas! Gana kemudian menyiram tubuh Danus dengan bensin. Janu dipersilakan untuk membalas dendamnya dengan membakar Danus. Tapi Janu tidak ingin Danus mati dengan mudah. Kejahatan Danus harus diketahui dunia. Danus dibiarkan kabur dan bermandikan lumpur. Peristiwa itu masuk televisi. Danus benar-benar telah dipermalukan karena diberitakan diserang orang asing. Gana juga bekerja sama dengan DJP untuk membongkar kejahatan Danus. Gana memberikan keterangan kepada media sebagai saksi yang melihat serangan itu. Gana mengaku bisa berada di rumah Danus karena sedang meminta lowongan pekerjaan. Saat itulah beberapa penyerang datang. Danus dihajar hingga menangis memohon ampun. Para penyerang jadi kasihan dan pergi meninggalkan Danus. Untuk membuka kejahatan Danus, Gana mengaku sempat mengambil foto para penyerang. Mereka adalah Jai Prakas dan beberapa penduduk desa lainnya. Semua foto yang ditunjukkan Gana sebenarnya orang-orang yang telah dibunuh oleh Danus. Cerita fiksi buatan Gana seperti tamparan keras bagi Danus. Ayah Danus selaku CM jadi sangat murka kepada Gana dan DJP. Apalagi polisi bergerak cepat pergi ke desa untuk menangkap penyerang. Sesampai di sana, polisi justru dihalangi kelompok Obol Redi dan anak buahnya. Obol menyandra penduduk agar polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Gana muncul sambil menyeret salah satu anak buah Obol. Melihat ada Gana, semua penjahat langsung menyerahkan diri. Istilah kata, Obol lebih rela ditangkap polisi dibanding berhadapan dengan Gana. Demi keselamatannya, Obol Redi terpaksa berbicara jujur di media jika orang-orang yang dicari polisi sudah dibunuh oleh Danus. Kejahatan Danus benar-benar dibongkar. Masyarakat melakukan aksi besar-besaran di berbagai tempat menuntut Danus ditangkap. Ayah Danus juga harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CM. Kepala polisi atau DJP mengeluarkan surat penangkapan untuk Danus dan ayahnya. Keberanian itu bisa dilakukan polisi berkat Gana. DJP ingin melakukan hal mulia pada hari terakhirnya bertugas sebagai polisi. Umapati bersama Sripati yang datang menemui DJP jadi semakin bangga dengan Gana. Hal yang mengagetkan, orang yang akan ditangkap justru datang. Danus menembak DJP. Ayah Gana juga ingin dibunuh. Sripati melindungi kakaknya itu meski harus terkena tembakan berkali-kali. Umapati memohon kepada CM agar diizinkan membawa Sripati ke rumah sakit. CM mengizinkan dengan syarat Gana datang menyerahkan diri. Gana ditelepon untuk segera datang. Mendengar ayahnya dalam bahaya, Gana datang ke lokasi. Gana menemukan pamannya sedang sekarat. Tubuh Gana menggigil melihat paman yang disayanginya itu di ujung kematian. Papa? Lu batukan tadi korban. Gana ingin menghabisi semua penjahat di sana. Namun ayahnya meminta Gana menyerahkan diri agar pamannya bisa dibawa ke rumah sakit. Gana pun setuju, keselamatan pamannya jauh lebih penting.
Gana membiarkan dirinya dipukul oleh Danus dan anak buahnya. Rasa sakit dia tahan demi keselamatan pamannya yang sudah dianggap seperti ayah sendiri. Ternyata si M berbohong. Umapati tidak juga diizinkan membawa Sripati ke rumah sakit. Umapati kembali memohon diizinkan pergi demi keselamatan si M sendiri. Saya sangat mengenal anak saya. Dia sangat menyayangi pamannya. Jika sesuatu terjadi pada pamannya, dia akan membunuh Anda. Tuhan pun tidak akan mampu menolong Anda, ucap Umapati jengkel. Si M justru semakin tertantang. Dia meminta Danus untuk membunuh Sripati terlebih dahulu. Umapati mempersilahkan jika Sripati berani dibunuh. Umapati kemudian berteriak memberitahu Gana jika pamannya akan dibunuh. Mendengar itu, Gana yang sejak tadi mengalah langsung hilang kendali. Dengan cepat, Gana membantai anak buah Danus. Gana juga mampu membunuh si M hanya dalam satu gerakan. Amarah Gana sudah berada pada titik puncak. Kini giliran Danus yang disiksa. Duel itu sama sekali tidak seimbang. Gana jauh lebih kuat. Gana kemudian mengakhiri hidup Danus dengan memenggal kepalanya. Setelah semua musuh mati, Sripati dan DJP dirawat di rumah sakit. Nyawa keduanya berhasil diselamatkan. Sedangkan alasan kematian si M dan Danus ditutupi dengan cerita palsu. Ceritanya begini, di hari terakhir kerja DJP, Gana menemani ayah dan pamannya datang untuk mengucapkan selamat. Si M juga datang bersama Danus untuk menyerahkan diri. Saat itulah 10 teroris tiba-tiba muncul menyerang. Si M dan Danus mati tertembak, sedangkan DJP dan paman Gana nyawanya masih bisa diselamatkan. Setelah banyak pasukan polisi datang, para teroris kabur melarikan diri. Gana juga menyebut si M menyampaikan wasiat sebelum meninggal, bahwa posisinya harus digantikan oleh orang baik, yaitu MLA Hansita. Film pun diakhiri dengan tepukan tangan yang meriah untuk MLA Hansita. Sudah dulu ya, sampai jumpa.